Mungkin ini juga menjadi sebuah inspirasi yang memang dikisahkan oleh seorang Cinta Penelope, karena kita tahu ya bahwa Cinta Penelope itu sempat kemarin bertandang ke program Kajian Hati dan menceritakan bahwa sepertinya beberapa tahun ke belakang ini adalah tahun yang cukup berat bagi dia, karena kita lihat juga dia mulai untuk hijrah gitu ya, dan ternyata dengan segala beban hidupnya, Cinta mengaku berkali-kali kayaknya saya udah nggak kuat untuk menjalani hidup ini. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung ini dia untuk Anda. Pergi jauh dalam kembara mencari nafkah, namun pulang dengan tubuh berlumur dosa. Inilah episode paling suram yang pernah ditapaki Cinta Penelope. Jauh sebelum memutuskan untuk hijrah dan menutup aurat, wanita yang pernah bekerja sebagai DJ dan penyanyi dangdut ini sempat berada di ingar-bingar dunia malam. Karirnya sukses, hidup berlimpah materi, tapi batin dan jiwa tetap haus akan ketenangan. Hingga tibalah masa di mana Cinta menemukan jalan hidayah. Namun ada harga mahal yang harus dibayar. Alhamdulillah diberi disayang Allah di tahun 2017 akhir. Dan saya milih untuk menutup aurat. Saya nggak berani bilang berhijrah jauh pikiran saya dari situ. Cuman saya menutup aurat dan meninggalkan. Saya DJ dulu, saya penyanyi dangdut. Dan juga buat saya, alhamdulillah saya melewati itu jadi pengalaman buat diri saya. Dan tiba-tiba Allah panggil saya dan Allah sayang sama saya pas malam tahun baru, di saat tahu sendiri musisi di malam tahun baru pasti di atas ratusan juta. Dan saya nggak mau naik panggung saat itu. Saya ngerasa malu dengan diri saya ngerasa takut mati di atas panggung. Saya batalin semua dan saya dituntut tinggi waktu itu, dan saya benar-benar habis-habisnya untuk mengganti rugi, dan saya mulai hidup saya dari nol. Kesabaran Cinta akan pentingnya keselamatan jiwa hingga membawanya untuk menutup aurat memang cukup berisiko pada pekerjaannya sebagai DJ. Namun tekad Cinta saat itu sudah bulat, ia ingin berubah dan niat mulia itu direstui sang ibunda. Mau pakai jilbab tuh aku telepon mama. Manta mau pengen pakai jilbab, mama nangis gitu. Terus aku bilang boleh nggak mah? Ya, mama senang, mama nangis. Kenapa ta gitu? Entah takut mati dan entah takutnya kalau entah pakai jilbab entah nggak bisa kerja kayak dulu, entah nggak bisa ngasih lebih kayak dulu. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa seseorang tetap teguh dalam mencari jalan Tuhan. Pada suatu masa di mana kaki lelah melangkah, seseorang akan mudah jatuh. Dan Cinta mengalami itu. Keputusannya untuk menutup aurat mendapat cemoohan dari netizen, membuat iman dan ketakwaannya pada jalan hidayah sempat goyah. Derasnya gelombang kritikan membuat Cinta terpaksa menutup sosial media, menutup diri hingga kabur ke Turki. Naik turunnya iman Pak Ustadz, karena saya orang yang termasuk yang temperamen loh Pak Ustadz, suka berantem, gak bisa tersinggung dikit gitu. Nah saya pernah melarikan diri ke Turki pasca saya mencoba menutup aurat, karena saya nggak kuat dengan netizen yang selalu melihat sisi buruk dari kita. Dan saya sempat menutup Instagram saya, dan mungkin banyak teman-teman kita yang berhijrah juga yang akhirnya patah buka lagi gitu loh, karena orang-orang kita sendirilah yang menghujam mereka, hati mereka yang bikin mereka goyah sebenarnya. Dan saya akhirnya lari ke Turki selama 6 tahun. Saya menutup diri dari semuanya dan saya kembali lagi dihantam lagi dengan ujian, tapi alhamdulillah saya udah bisa menguasai amarah saya, emosi saya. Tak mudah memang terus berada di jalan hidayah. Selalu ada saja cobaan maupun kerikil hidup yang harus dilalui Cinta. Perjalanan iman dan ketakwaannya diuji dengan ujian pernikahan. Bayangkan saja, 3 kali menikah, Cinta selalu gagal mempertahankan rumah tangganya. Ironisnya, pernikahan yang diwarnai KDRT meninggalkan trauma yang amat mendalam sampai saat ini. Mbak Disi gini, pada saat di masa aku menikah dulu, aku di KDRT, aku nggak pernah ngomong sama siapapun gitu. Jadi aku nggak pernah ngomong sama orang tua aku juga, karena dalam pikiran aku fase kita menikah kan harus menjaga aib rumah tangga gitu. Jadi aku nggak mau membongkar itu ke mama sampai titik aku cerai. Ya mereka taunya dari laporan perceraian aku aja gitu, dan akhirnya bertanya. Dan sisi buruknya jatuhnya ke aku sekarang dari yang semuanya adalah itu, aku jadi temperamen. Dengar orang ngomong kenceng dikit
walaupun aku nggak kenal, aku ikutan berantem Pak Ustadz. Jadi aku nggak bisa dengar nada tinggi gitu. Dan selalu ketakutan kalau tidur. Jadi yang kasihan tuh pasangan aku setelahnya, saat tidur ada yang gerak dikit aku tonjok gitu. Karena pernah selagi tidur aku ditendang, diinjak gitu. Jadi akhirnya aku jadi trauma. Pedih teramat pedih hidup yang dilalui Cinta Penelope. Namun itu belum seberapa bila dibandingkan dengan kehidupan masa mudanya dahulu, di mana Cinta harus jadi tulang punggung, hidupi ibu dan 4 orang adik pasca sang ayah meninggal. Meninggalnya papa, aku harus jadi tulang punggung untuk keluarga, adik-adikku. Apapun aku jalanin, termasuk aku harus tato diri aku. Aku bisa nangis kalau untuk keluarga, itu aja. Aku jadi model tato. Aku takut jarum, pada badan aku udah penuh sama tato karena aku butuh untuk menghidupi adik-adik aku dan semuanya. Dari model tato, lalu menjadi penyanyi, hingga merambah menjadi DJ, semuanya Cinta lalui. Kegigihannya mencari nafkah untuk keluarga, membawa wanita kelahiran Jakarta 15 April 1984 itu banyak makan asam garam. Semuanya demi keluarga, tapi di saat yang bersamaan, ujian lain menghantam hidupnya. Cinta divonis mengidap kanker tuba falopis stadium 3B. Dan pada saat adik-adikku lagi kuliah, 4-4-nya aku kena kanker stadium 3B. 1 tahun setelah aku hijrah, setelah aku tinggalkan semua yang tadinya aku sehat-sehat aja, Allah sayang sama aku karena Allah lebih tahu dan diri aku lebih tahu dosa aku pasti banyak. Allah kasih aku penyakit untuk meringankan dosa aku. Suatu saat aku dipanggil, nanti aku ikhlas. Aku coba kuatin diri aku situ. Aku lihat anak-anak, aku lihat mama. Itu yang menguatkan aku. Dan aku tetap harus cari uang untuk mereka. Dan aku gak pernah kasih tahu mereka sampai detik aku sembuh. Cinta Penelope hancur sehancur-hancurnya. Batinnya begitu terguncang. Dan hebatnya, Cinta tetap merahasiakan sakitnya dari ibu dan adik-adiknya. Hanya pada almarhum ayah, Cinta menumpahkan tangis dan kepedihan hatinya. Dan di depan makam sang ayah, Cinta akhirnya mengaku tak sanggup. Jujur, entah gak kuat. Gak kuat. Kalau mau jujur aku sering ke makam papa. Cuman ngomong, aku udah gak kuat. Tidak ada hidup yang landai. Selalu ada hikmah yang bisa dipetik dalam semua cobaan hidup. Dan bagi Cinta, hikmah yang bisa diambil ialah kesabaran. Dan kesabaran inilah yang membuat Cinta akhirnya terbebas dari sakit setelah 5 tahun berjuang melawan sakit kanker. 3 bulan yang lalu alhamdulillah CA aku semuanya sudah normal. Sudah melewati 5 tahun. Nah insya Allah bulan depan aku check up lagi gitu. Nah 3 bulan yang lalu itu masih jelek. Sebenarnya masih mendingan dibanding dulu, teman masih jelek. Cuman aku rutin infus dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Kak Cinta semangat ya, kita percaya pasti memang setiap orang yang melalui cobaan itu memang sesuai dengan kemampuannya. Yes. Kalau memang terdengar itu sangat berat sekali, kita percaya Kakak Cinta adalah sosok wanita yang sangat kuat dan mudah-mudahan diberi keberkahan di setiap ujiannya. Amin.